Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan. Ya, saya di sini akan melanjutkan video part 2 atau yang kedua dari ujian akhir semester. Saya akan membawakan dan menjelaskan dari materi dinasti politik yang problem konsolidasi demokrasi di Indonesia dari Hatta Adi Muhammad. Di dalam literatur ilmu politik, upaya untuk membangun pemerintahan yang demokratis itu sekaligus stabil dikaitkan dengan kemampuan negara untuk melakukan konsolidasi demokrasi yang menurut O'Donnell 1996 dan Seller tahun 2001, yaitu kemampuan suatu negara untuk survive dalam durasi yang cukup lama melalui seperangkat kelembagaan demokrasi yang dibangun. Ya, salah satunya penyebab stagnansi konsolidasi demokrasi ya adalah dengan tumbuhnya subur dinasti politik Indonesia. Ya, problem dinasti politik ini disebabkan oleh faktor yang memburuknya sistem ketenaga-negaraan, sistem partai politik, ya pelembagaannya buruk, dan parakadisme parpol yang berlaku memilih masyarakat yang buruk. Di dunia dengan tingkat demokrasi yang lebih mapan ya seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa tidak menjamin dinasti, tidak ada. Bahkan di negara gelombang 3 seperti Filipina pun sangat menjamur dinasti politik. Ya, dinasti politik Indonesia ini perlu belajar di negara-negara tersebut bahwa dinasti memungkinkan wilayah untuk tertentu untuk menjadi stagnan dalam konteks kesejahteraan politik publik dan hanya melanggengkan karakteristik privat. Besar angka terpapar dinasti politik sebelum putusan MK tahun 2005 sampai 2015 total terdapat 59 kepala daerah yang terpapar dinasti politik. Tahun 2015 itu putusan MK yang kembali melegalkan dinasti politik. Ya, total terdapat 86 kepala daerah terpapar dinasti politik pada kurun waktu 2015-2018 dan naik signifikan pada tahun 2020 dan angka 124 calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik pada Pilkada 2020. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpapar dinasti politik pertahanan sebesar 22 kasus, sementara 102 kasus untuk calon pendatang baru. Gubernur terdapat 5 orang, wakil gubernur terdapat 4 orang, wali kota terdapat 20 orang dan wakil wali kota 8 orang, bupati terdapat 57 orang, wakil bupati 30 orang. Istri kepala daerah yang mencalonkan menjadi calon kepala daerah sebesar 29 orang. Kasus ini merupakan kasus yang luar biasa. Ya, karena kompetisi antara sesama dinasti politik dalam satu keluarga seperti di Kabupaten Pakajeni dan Kepulauan Pangkep yang terletak di Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu kabupaten ini dipimpin oleh Samsudin Hamid selama 2 periode berturut-turut 2010 sampai 2021 per tahun ini. Pada Pilkada 2020 mendatang, bursa calon kepala daerah Kabupaten Pangkep tersebut banyak dihiasi oleh lingkar keluarga dari Samsudin yang sebelumnya menjabat. Andi Ilham Zainuddin, saudara dari ipar dari Bupati Samsudin Hamid, berpasangan dengan Risma Yani yang merupakan istri dari Samsudin Hamid. Ya, uniknya dinasti politik ini memiliki rival yang juga merupakan keluarganya sendiri.
Mereka akan melawan Muhammad Yusron Lologau yang merupakan keponakan dari Samsudin Hamid. Rival lainnya yakni Andi Nirawati yang merupakan istri dari Kamrus Samit yang merupakan anggota DPR RI. Ya, artinya kabupaten ini genap seluruh bursa calon memiliki hubungan keluarga ya dengan para pejabat publik atau elit politik partai politik. Ya, keunikan yang memiliki kabupaten ini adalah dalam satu patron dinasti politik yakni Samsudin Hamid saling berkompetisi yakni ipar istri ipar versus keponakan. Lucu sih ya. Dari 2015 sampai 2018 yang menang 50% lebih sebenarnya tidak menjadi jaminan jika dinasti menang. Ini yang diperlukan dalam konteks berlangsungnya pilkada secara langsung, tidak di DPRD. Dinasti calon tunggal korupsi politik uang dan lain-lain ini merupakan puncak dari gunung es dari problem masalah tata kelolaan pemilu yang kita sangat struktural. Berbagai sistem harus wajib menabrak etika politik dan etika ketenagakerjaan meskipun tidak melanggar undang-undang. Terkait kepemiluan, konstituensinya adalah ya keterwakilan politik menjadi kosong. Partai politik bukan saja masalah terkait kelembagaan dan paradigma politik, tetapi secara sengaja berusaha melanggengkan oligarki dan endingnya suburnya dinasti politik. Ya, endingnya itu suburnya dinasti politik. Calon harus jadi anggota partai politik atau sudah menjadi pengurus partai setidak-setidaknya 5 tahun, harus memiliki rekam jejak kerja di dunia publik terlebih dahulu, yang dilakukan uji publik untuk memberikan gambaran calon kepada daerah. Syarat pendidikan harus S2. Syarat umur bisa diatur agar lebih siap secara mental dan memiliki daya kompetitif. Wali kota atau bupati 35 tahun, gubernur 40 tahun. Selanjutnya itu larangan rangkap jabatan di daerah di kepala daerah itu dan pengurus partai pemerintahan pemerintah daerah itu wajib cuti di luar tanggungan negara. Jika keluarga yang maju dan dalam kontestasi ya kepala pemerintah dasarkan gubernur, anaknya calon wali kota, bupati, wakah wajib cuti di luar tanggungan negara. Presidensial threshold yang dihilangkan aturan presentasi koalisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihilangkan atau dikurangi, lebih ringan syarat calon jalur independen. Menurut pendapat saya ya tentang dinasti politik ini, ya keberadaan dinasti politik di Indonesia ini tidak salah jika memang menguntungkan masyarakat. Ya, tetapi kalau dinasti itu dibangun untuk kesejahteraan warga ya maka sah saja ya, tetapi yang ada hanya untuk keuntungan kelompoknya saja gitu kan, seperti yang diomongin tadi, untuk keluarganya sendiri gitu, untuk kelompoknya sendiri. Ya, politik dinasti saya lihat-lihat ada yang negatif dan positifnya juga. Yang untuk negatifnya ya misalnya keluarga mantan Presiden Soekarno yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan itu tertular kepada keturunannya. Hal itu dinilai sebagai membangun dinasti dalam tatanan yang baik atau positif. Ya, sedangkan untuk yang negatif ya seperti halnya di provinsi Banten itu kan banyak gitu, kesadaran masyarakatnya masih jauh dan terbelakang, masih jauh masyarakatnya yang terbelakang gitu, banyak di situ politik dinasti.
Dinasti politik pun telah terbangun di beberapa wilayah tersebut, bukan hanya di Provinsi Banten ya. Keberadaan dinasti politik ini saat ini berdampak negatif. Pemimpinan oleh dinasti itu tidak mendapatkan pengawasan sehingga bisa menimbulkan dampak korupsi dan nepotisme. Akibatnya itu kesejahteraan masyarakat menjadi terbelakang karena mementingkan urusan kelompok dan keuntungan saja. Hal ini yang menjadi sorotan hingga keberadaan dinasti dinilai negatif, meski tidak salah adanya, sebab dampak dinasti tidak menguntungkan masyarakat gitu. Kalau dinasti itu dibangun untuk kesejahteraan, maka saja, tetapi hanya untuk keuntungan kelompoknya saja gitu. Seperti dinasti saya lihat ya, solusinya itu ya untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu lebih memperhatikan lagi gitu untuk dinasti politik ini ya, karena banyak sisi lain itu negatif ya, karena dapat memecah belah masyarakat di daerah tersebut. Banyak sudah dinasti politik sudah memecahkan masyarakat tersebut. Dan untuk pemerintah daerahnya ya gitu, perlu pengawasan lebih lanjut untuk dinasti politik ini ya, walaupun tidak 100% tidak bisa dilarang gitu. Saya akan menambahkan solusinya sedikit ya. Solusi saya ya agar perlu ada pengawasan ya, yang sebelumnya saya bilang tadi, perlu ada pengawasan terhadap pemimpin daerah dalam hal kompetisi dan integritas gitu. Kompetisi dan integritas pemimpin perlu menjadi acuan agar masyarakat tidak sekedar ikut maupun memilih yang dibuat oleh kelompok demi kepentingan dinasti. Nah, itu tambahan dari saya. Sekian saya.